Ketika melodi menjadi teror, para pengusaha hotel di Mataram terkejut menerima tagihan royalti musik. Karena di balik setiap irama yang diputar, kini ada harga yang harus dibayar. Sebuah aturan baru yang datang tak terduga mengancam kelangsungan bisnis mereka dengan kata-kata bayar atau disomasi. Baru-baru ini, pengusaha hotel di Mataram kaget mendapat surat tagihan royalti lengkap dengan ancaman somasi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, mereka kini dituntut membayar atau harus berhadapan dengan jalur hukum. Karena di kamar ada televisi yang bisa dipakai untuk memutar musik. Padahal pemahaman kita, kamar itu adalah fasilitas yang melekat di hotel. Ya, ini sudah banyak banget yang kita harus bayar, gitu kan? Nambah lagi. Kami ini pengusaha, pasti taat aturan, tapi boleh dong kita ya buka komunikasi. Berat itu karena ya belum masuk di logika kita kok bisa kamar kita yang dicas. Halo Tribuners, jumpa lagi di Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Malam ini saya sudah bersama Pak Diego. Diego atau Pak Diego? Diego, Made Adiasa. Ya. Made Adiasa, Ketua AHM, Asosiasi Hotel Kota Mataram. Mataram ya. Iya, Pak Diego, sore nih ganggu malam-malam. Karena Luar malam ini biasa. bawa viral sekali di Indonesia ini. Jadi saya baca berita, kemudian lihat di sosmed, teman-teman asosiasi hotel di Mataram Ya. itu dikagetkan dengan surat tagihan Ya. royalti Royalti musik yang sekarang sedang ribut se-Indonesia. sedang seksi. Sana seksinya. Ya. Pak Diego, saya pengen klarifikasi, itu sebenarnya ceritanya kayak gimana sih sebenarnya? Oke, Tribuners ya. Yes, benar. Cakep. Jadi awalnya soal LMKN ini sebenarnya kita teman-teman di hotel di kota ini sudah pernah diberikan penjelasan di kantor Kementerian Hukum Provinsi NTB sekitar bulan Juni akhir kita diundang untuk mendengarkan penjelasan dari pihak kantor hukum. Jadi di sana dijelaskan bahwa nanti akan ada penagihan terhadap royalti bagi badan usaha yang memutar musik di tempat usahanya. Kan seperti Maksud itu. di hotel ya? Pada waktu itu kamu berpikir hotel nggak termasuk. Oh gitu. Ya, tapi setelah dijelaskan lebih detail, ternyata hotel masuk sebagai objek yang ditagih sesuai dengan jumlah kamar. Seperti itu. Jadi objeknya itu adalah jumlah kamar yang ada. Asumsinya apa itu? Emang hotel tempat hiburan gitu? Iya, ya itu yang bikin sebenarnya teman-teman di asosiasi itu masih belum klop pemahamannya bahwa kenapa hotel dijadikan objek dengan acuan jumlah kamar. Karena memang sudah banyak hotel yang mungkin sudah setel musik di lobi ya. Oke. Ya, kalau di lobi masih sering kita temui. Ya, tapi semenjak tahun 2023 kami sudah dengar soal akan adanya royalti bagi pemutaran musik di lobi waktu itu. Bahkan dari Dinas Pariwisata juga sudah akan menyiapkan kami musik khas Mataram yang tidak akan dikenakan royalti. Iya, seperti itu. Jadi itu bulan apa sosialisasinya? kalau dari Pemkot itu kami 2023 sudah dikasih tahu. 2023? Iya. Berarti cukup lama dong? Cukup lama, dan itu untuk di lobi. Jadi tidak di lobi aja? Iya, di lobi. Jadi untuk teman-teman hotel yang tidak ingin kena royalti untuk pemutaran musik di lobi, nanti pemerintah kota akan menyiapkan musiknya yang sudah bebas royalti. Iya, Waktu itu kepala cariin dinas yang lisensinya nggak berisiko lah ya. Iya, waktu itu Pak Kadispar, kebetulan Pak Denny, Pak Haji Denny yang waktu itu Kadispar. Personilnya Itu kebetulan kan musikus ya? tuh, ya, Iya. betul. Jadi beliau menjanjikan nanti kita buatkanlah teman-teman hotel supaya tidak kena masalah royalti. Iya. Nah, jadi itu
dua tahun yang lalu sudah gitu. Tapi ternyata di aturan baru yang dipegang oleh LMKN adalah kamar sekarang. Kamar. Ya, padahal Oh, ini yang bikin kaget itu. ini yang bikin kaget. Kamar, karena kami di kamar itu kan ada TV, betul penjelasan waktu itu, karena di kamar ada televisi yang bisa dipakai untuk memutar musik. Padahal pemahaman kita, kamar itu adalah fasilitas yang melekat di hotel, yang dipakai atau tidak, dipergunakan atau tidak, ya memang sudah ada gitu. Itu yang masuk, oke, di kamar, kalau hitung kamar, itu berarti hitungannya dari televisi kan? Iya. Dan itu ada musik di televisi itu. Bisa digunakan untuk putar musik. Begitu Kan penjelasan. kalau di TV kan memang muter tuh. Apa misalnya ya kayak siaran-siaran di televisi kan? Ya. Atau ada musik khusus yang diputar di televisi itu? Ah, Untuk itu promosi. yang Yang mana itu? Yang kena yang mana sih? kalau dari kita, hotel rata-rata menggunakan jasa pihak ketiga untuk siaran di kamar ya. Pakai TV kabel lah ya. Ya, Nah, itu maksud saya. Itu kami TV kabel itu tergantung kesepakatan hotel dengan penyedia. Mau paket basic yang hanya menyediakan channel berita dan satu film, Iya, iya. atau mau yang ada katakanlah ada channel yang khusus menyiarkan musik sepanjang hari ya. Ya, ya. Nah, itu kan kita sudah bayar dengan apa namanya penyedia jasa itu gitu loh. Nah, di surat yang diterima teman-teman itu, apakah itu yang dimaksud yang royalti yang dipungut itu, atau musik tertentu yang dengan logo hotel, kan ada tuh yang Oh ya. apakah itu atau acara Enggak, televisi? semua acara pemutaran musik. Oh, Jadi teman-teman yang sudah disurati menyampaikan ke saya ya lewat telepon waktu itu, Pak Ketua, kami sudah disurati oleh LMKN. Surat apa, saya bilang? Yaitu royalti musik. Kita dikenakan tergantung jumlah kamar kita. Jumlahnya itu 1 kamar sampai 50 kamar kena sekian juta, 51 kamar sampai 100 kamar kena sekian juta lagi. Sampai 200 kamar itu lain-lain lah tarifnya. oh gitu. Itu dihitung musik. Gimana cara menentukan? Dihitung misal- jumlah kamar, bukan dari musik yang diputar. Jadi jumlah kamar yang tersedia di hotel itu. Kemudian dikenakan royalti. Nah, ini kan ada musik. Ya. Tadi musisi. Ya, Ada punya jenis musik misalnya saya ya, ciptain lagu 1, 2 balik jungkir misal Ya. judulnya kan. ya, ya. Tapi itu yang kemudian diputar sama hotel. Apakah itu penentuannya royalti ke saya atau dipukul rata? Semua jenis musik yang diputar di hotel, mau musik domestik, mau musik daerah, mau musik internasional. Oh, bukan langsung ke satu musisi misalnya? Bukan, karena dasar pengenaannya jumlah kamar kan. Jadi kami juga nggak tahu musisi mana yang akan dapat, ya nggak tahu kita. Oh gitu. Kira-kira seperti itulah pemahaman kita secara apa namanya setelah menerima surat itu, dan kemudian teman-teman dari LMKN ini datang ke hotel memberikan surat itu, kemudian nanti untuk selanjutnya komunikasi by WA. LMKM di NTB ada coba? Nggak tahu ya, kita belum tahu di mana tempatnya itu. Sudah apa ketemu langsung? Saya sendiri waktu sampai hari ini belum ketemu, tapi teman-teman yang sudah didatangin ya sudah ketemu. Oh gitu. Iya. Wah, ngeri juga. Berarti misal hotel Bapak apa namanya? Nutana. Ya. Nutana Hotel punya sekian kamar, itu dihitung. Iya. Per kamar berapa? Dikenain berapa? Ada range-nya, jadi 1 sampai 50 kamar ada tarifnya, saya nggak hafal. Oke. 51 kamar sampai 100 kamar tarifnya ada lagi beda-beda tergantung jumlah kamarnya. Gitu. Jadi ada sampai butik hotel yang paling mahal lah kenanya. Apalagi hotel berbintang, Nggak ada sebutkan bintangnya, yang disebutkan jumlah kamar. jumlah kamar. Ya. Iya, jumlah kamar. Gimana dengan adanya ini baru, dulu belum ada ya Pak? Sebelumnya apakah juga ada? Sosialisasi yang baru kita terima itu ya setahu saya bulan Juni ya. Juni 2025 ini. Tapi kalau undang-undangnya dari tahun 2021 katanya. 2021. Iya. Maksudnya royalti musik ini kan sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Belum. Pemutaran. Belum.
termasuk yang kamu boh kan yang warung makan sebelumnya ya. Sebelum hotel ini kan warung makan kan? Kalau warung makan katanya teman saya yang punya restoran sudah dari 2 tahun yang lalu bayar. Itu sudah 2 tahun yang lalu bayar. Kalau yang hotel saya belum dengar nih teman-teman bayar. Karena masih di asosiasi sendiri masih hangat kita bicarakan ini. Nah, ini memberatkan atau wajar atau gimana menurut teman-teman pelaku usaha hotel? Kalau kita di usaha hotel ini dengan kondisi sekarang sangat memberatkan. Kondisi ya, kondisi sekarang yang memang 2025 ini kan kita boleh dibilang dropnya banyak karena banyak larangan itu ya. Ditambah lagi ada tambahan-tambahan pungutan Item. lagi. Iya, Item yang ada harus tambahan item cost yang harus kita. Iya. Iya, makanya kita kaget. Itu ada tidak ada kamar, ada tidak ada tamu, Yes. wajib bayar. Yes. Karena dihitung per Jumlah kamar, Jumlah kamar. per tahun ya. oke. Jadi Kosong atau kosong atau isi, pokoknya jumlah kamarnya ikutin acuannya itu bayar segitu. Mungkin itu apa namanya kira-kira operasionalnya seperti itu. apa respon teman-teman abang soal ini? Ya, jadi teman-teman saya yang sudah nerima surat ini telepon lapor ke ketua lah, kira-kira begitu. Pak Ketua, bagaimana ini? Kami harus bersikap. Ya saya sampaikan, coba aja buat komunikasi. Katakan aja kondisi kita sedang, ya apa adanya. Kita sedang benar-benar drop sekarang, mungkin bisa ditunda, saya bilang. Nah, itu yang kemudian sudah dilakukan oleh salah satu teman saya yang ngelola hotel, dibalas dengan apa namanya, ya kalau memang tidak bersedia untuk membayar, diminta untuk buat surat pernyataan tidak bersedia membayar supaya pihak LMKN bisa mengambil tindakan selanjutnya. Itu jadi cukup membingungkan ini kondisinya gitu. Bang Diego, jadi setelah dapat surat cinta ini dari lembaga LMKM ya istilahnya. LMKM. Apa? LMKM. LMKM ya, saya juga baru dengar ngomongnya dia baru-baru kita bilang. Gimana respon teman-teman yang di hotel ya, Kolakuatan di Mataram ini? Senang atau Ya pasti respon nomor 1 kaget karena cepat sekali dari sosialisasi bulan Juni kemarin. Berarti kan baru 1 bulan. Rata-rata teman-teman sudah terima dari bulan Juli surat itu. Kemudian ada yang mungkin tidak di follow up. Sama teman-teman akhirnya dilanjutkan lagi sama LMKE. Jadi mereka 1 kaget, yang kedua supaya kita saling diskusi ya, kita sharing di asosiasi bagaimana nih Pak Ketua, ya silahkan dibangun komunikasi, cari jalan keluarnya, mungkin ada solusinya dengan kondisi kita yang seperti sekarang. rata-rata tadi kan jumlahnya belum tahu pastinya, tapi kira-kira range Kalau nggak salah saya mulai 2 juta ya, 2 juta Ya. sampai 16 juta. 16 juta Iya, per tahun loh. per tahun. Iya, Itu termasuk berat atau ringan kan? berat banget lah kalau kita. Karena apa? Karena kami itu tambahan biaya lagi kan buat kami. Sedangkan komponen biaya yang harus Iya ini kan banyak sekali. ya ada komponen biayanya hotel tuh aduh banyak banget gitu. Iya, kalau kira-kira apa aja itu yang dibayar? Misal Yang sudah pasti komponen utama gaji ya. gaji pegawai, Ya, terus PB1, PBT, BPJS, banyak sekali lah. banyak sekali ya itu. Belum keamanan ya. Ya belum. Tuh, pajak itu kan ada pajak pusat, pajak daerah. Banyak kan. Banyak sekali pajak di negeri ini ya Pak. Mondego. Demi pembangunan. Itu jadi kita kalau dibilang mungkin sebaiknya ditinjau lagi. Dan saya juga dapat update bahwa PHRI Jawa Timur yang saya dengar ya sudah melakukan judicial review, sedang judicial review terhadap aturan pemutaran musik di tempat usaha ini. Jadi mungkin bijaknya kita tunggulah hasil GR itu apa, baru kita kalau memang GR-nya ditolak ya mau nggak mau kita harus patuh ya. Oke. Harus kita patuh, nggak bisa kita melawan itu. Iya sih. Tapi ada kebijaksanaan lah. Artinya kebijaksanaan itu yang saya harapkan karena teman-teman merasa di press, merasa ditekan gitu loh.
dengan somasi, terus ancaman pidana itu kan kami ini pengusaha pasti taat aturan, tapi boleh dong kita ya buka komunikasi dulu. Kita diskusi dulu lah. Apalagi kan dah hanya ini item yang harus dibayar. Iya, Pasti banyak itu ya. iya. Banyak sekali. Kalau presiden zaman Covid, efisiensi. Iya. Itu jadi Ini nggak di hotel kan ada resto juga karena juga. eh, restoran, hotel, kafe, karaoke, banyak banget unit-unit usaha yang jadi objek LMKN ini. Itu jadi tapi kalau di sisi saya khusus di hotel masih belum connect dengan logika kita di hotel. Di lobi sudah nggak putar musik kok di kamar yang dijadikan oke. Kira-kira. Apalagi tadi udah hanya tuh bayar TV kabel kan siap. Jadi ya betul. Kan apa mungkin di rumah saya nanti dari royalti nanti. Nah, berarti dengan adanya aturan baru ini royalti tentunya sikap masing-masing beda ya. Apakah ini membuat ada rencana teman-teman di pusat hotel untuk tidak muter musik? Nanti jadi sepi kan? Saya rasa sudah. Teman-teman sudah mulai stop putar musik apapun di hotel. Saya rasa sudah itu. Sudah mulai ya. Ya, sudah mulai walaupun tidak semua mungkin ya. Mungkin hotel-hotel besar, hotel-hotel yang dimanage oleh perusahaan internasional atau perusahaan-perusahaan multinasional itu mungkin masih oke lah dengan biaya itu. Itu tahu udah masih Saya memang dari awal tidak muter musik kak. Oh lebih milih tidak muter ya. lebih milih nggak muter. Jadi musik Indonesia makin sepi. Iyalah, karena terlalu banyak tagihan. Kalau saya memang nggak, dari awal saya nggak puter. Nggak, karena ya kita kan hotel kecil ya. Jadi kita Kan tetap ditagih juga. saya belum terima. Makanya saya komentar sama yang lagi rame ini karena saya terketuk teman-teman saya sudah pada terima dan minta Pak Ketua tolong bersuara. Oh ya, baiklah saya tolong saya. Karena saya belum terima. Tugas Pak Ketua belum terima. Harusnya kita jadi cowok. Ketua lapor. Iya, jadi ada yang luas teman-teman ini yang terima ini masih tarik ulur. Tetap komunikasi tapi belum realisasi. Karena takut juga kalau melanggar kak. Iya. Intinya kita nggak mungkin kita berani melanggar. Tapi kita berharap adalah kebijaksanaan kita ya lihatlah kita hotel ini lagi sakit sebenarnya semua. Ubeksi lagi rendah. Otomatis harga juga turun kan. Jadi kita seleksi nih sekarang. Kira-kira kos mana yang bisa kita tahan dulu. Kasihan karyawan kan kalau sampai tidak bisa, sampai mereka harus dikurangi. Jadi kalau ada tambahan item seperti ini akan berpengaruh ke mana-mana ya. Pasti nambah biaya ya pasti. Ya itu pasti. Kan kalau misal cuma 2 juta setahun sampai 16 juta. Bukannya kecil Pak dia. Nggak juga. Enggak juga ya. Gaji. Hotel-hotel sekarang boleh dibilang sedang suffer ya, sedang dalam mode survival sekarang kita nih. Oke. Kayaknya semua kita nih. Semua. Saya swasta nih. Iya betul. Ya survival. Tapi malam kesini Pak. Mode survival ya. Ya benar. Sepakat ya. Kalau nggak gini nggak eksis kita Mas. Jadi memang kita sedang memilih dan memilah mana kira-kira yang bisa kita rasionalisasi. Artinya ini aturan jelas bagi kita memberatkan dan kedepannya memilih tidak memutar musik tapi tetap dikenakan juga karena yang dihitung Kamar ya itu makanya. Nah itu ini nggak ada ya bukan ini selalu muter musik ya tapi kan ngambat. kalau dari kita daripada kita bilang itu abu-abu ya kalau bagi kami pelaku industri hotel berat itu karena ya belum masuk di logika kita kok bisa kamar kita yang dicas kan. Kalau memang aturan yang dulu yang disosialisasikan duluan itu di lobi. Kan kedengaran memang Iya di lobi. membangun suasana dia bilang komersil gitu. Itu masih merupakan mesti resana Ya karena OTD yang di lobi itu kami juga diingatkan oleh pemerintah kota. Tolong teman-teman hati-hati jangan sampai ada masalah dengan royalti. Maka dari itu kita minta ke Dispar
tolong buatin kita lagu yang jadi seragam. Seluruh hotel di Kota Mataram nih putar lagu yang sama. Identitas kota ini, kira-kira gitulah. Sekarang mau putar apapun tetap kena. Wah, karena di kamar ada TV, bisa dipakai putar lagu tuh. Jadi Ini menurut Abang ya, saya lihat di video ini apa yang terjadi sebenarnya ini dengan sehat nggak usaha kayak gini? dari sisi perlindungan hak cipta ini bagus ya. Oke, kita harus menghargai karya seni, apa namanya, seniman kita. Cuman penerapannya mungkin harus lebih selektif. Artinya selektif, ya dikenakan kalau pandangan saya ya, mungkin lebih cocok di bidang usaha yang memang mendapatkan, income-nya itu dari musik. Ya misalnya karaoke, Iya sih, kafe yang ada live musiknya. orang bayar dulu untuk bermusik. Iya, orang datang duduk udah dengar musik. Ya itu oke, tapi kalau hotel orang datang beristirahat. Bahkan kalau saya mengukur diri saya masuk hotel saya mungkin nggak pernah lihat TV-nya. Karena kita udah datang taruh barang, beraktivitas, malam pulang tinggal tidur. Itu yang mungkin kita, mungkin perlu kita penyesuaian. Sebenarnya berpengaruh nggak kadar musik itu bagi okupansi hotel nggak? Orang yang datang ke hotel itu mau dengar musik atau enggak sih sebenarnya? Apakah juga itu berpengaruh pada faktor kenyamanan atau menjadi bagian dari hospitality nggak? Bagian dari hospitality, tidak terpengaruh dengan itu. Itu kan pariwisata itu ada sapa. Sapa itu musik itu ada identitas kan. Pada saat contoh kita pergi ke Jawa Barat mungkin musik Sunda, kita pergi ke Bali mungkin gamelan Bali yang ada bahkan live loh, senimannya itu kan, itu kan dibiayai oleh hotel. Tuh. Jadi kalau dengan kenyamanan tamu yang terkait di kamar saya rasa enggak. Enggak, Enggak. Tamu lebih ini fasilitas yang diutamakan. ya fasilitas Ya, kamar mandinya untuk contohnya wifi-nya kenceng. yes. Itu sekarang lebih ke sana. Karena tamu-tamu sekarang udah punya Netflix di gadgetnya. Jadi mau yang fast connection nonton nih. Sebenarnya tamu putar anu dikenain juga ya. Ya, saya punya Spotify belum bayar nih. Yang berlangganan nanti kena lagi nanti. Oke, Pak Diego. Jadi ke depan menurut Abang selain dari segi pertapasan tuh, berarti ini bagus dari segi hak cipta tadi itu ya. Tapi Setuju. apakah ini akan bagus nggak bagi ini pendapat pribadi ya deh bagi musik musik lokal kita? Kan makin hotel-hotel makin nggak muter kan, apa dampaknya? Kalau saya lihat ya, hotel enggan muter, tapi restoran dan kafe-kafe juga sekarang juga ikutan enggan. Jadi mungkin bakalan sepi ya. Saya merasa ini akan membuat, ini pendapat pribadi ya, kalau dengan kondisi usaha yang makin ada aturan seperti ini, mungkin pendapatan akan turun. Karena orang akan berkurang untuk keluar nongkrong di kafe udah nggak ada musik. Di coffee shop itu udah nggak ada musik tidak sekarang. Live musik Ya, gitu. kemarin saya ke coffee shop yang di sayang-sayang, nggak ada musiknya gitu. Iya, nggak ada musiknya. Artinya mungkin aturan ini terlalu mahal sehingga memberatkan, ataukah memang pengusaha menganggap saya harus menurunkan kos operasional. Iya, Pilihannya itu kita harus turunkan kos. satu sisi kan memang ya musik yang nyanyi di kafe yang tidak besar juga bayarnya. Kan mereka mempromosikan. Terus kita mempromosikan lagu tanah air kan, lagu ciptaan musisi kita tuh. Kan dan juga semua orang menyanyi itu untuk komersil gitu ya. Kalau yang mungkin ya sepakat juga beberapa pendapat dari akademisi itu kalau dia ya konser ya wajar jar. Ya namanya yang dia menjual tidak orang Dari situ kan, ya wajar gitu. Jadi memang kita harus hargai. jangan-jangan nyanyi di kos juga nanti kena royalti. Sejadi ada kamar nih pos-kosan dia. Bisa jadi ini ke sana nanti karena pengelola pos-kosan, driver online di mobilnya ada musik, Kak. Dia dapat duit dari situ. Jadi kita menganalogikan ke sana. Padahal Dunia karena Mas Winnie ya. ya
ya bisa jadi tambah silent gitu. Ya, apa ke depan yang akan dilakukan teman-teman dari Asosiasi Hotel Kota? Saya informasikan ke teman-teman bahwa ini sedang di-JR itu, judicial review oleh PHRI. Ya, ya. Jadi saya sangat berharap prosesnya nggak lama, supaya kita punya kepastian. Karena di satu sisi LMKN ini kan bergerak terus ke hotel-hotel kan, sementara kita punya prinsip tunggu dulu deh sampai habis judicial review apa hasilnya. Di-stop aja kan? Iya. Di-stop aja kan di-stop aja sambil nunggu toh nanti kalau memang kita harus dilanjutkan lagi, ya lanjut lagi kan, kita mau bilang apa. Iya. Harapan ke depan apa? Kalau harapan kita ke depan kita diajaklah, dilibatkan dalam hal-hal mungkin hal-hal penyusunan hal-hal yang sensitif ya sih, itu. Kita nggak tahu nih tiba-tiba ada aturan begini. Itu kan berarti teman-teman nggak perlu bayar ya, tapi salah satu No, bukan berarti kita tidak mau bayar, tapi sebelum kita bayar, ya ini kan masih ada proses yang bisa kita tunggu, bisa kita tunda gitu. Jadi itulah makanya kita kaget kemarin judulnya. dulu Enggak, ya nggak ada waktu kita. Wah, nyari tamu lebih baik deh tadi. ya tamu lebih baik ya. Tapi mesti tetap cinta kan, mesti tanah air. Saya cinta Mataram, cinta Indonesia. Kalau nggak cinta kan kita nggak gini, nggak kaget. Iya. Kita kaget nih, kok ada begini. Cinta musik tanah air. Of course. Of course. Jadi kalau bahasa Lomboknya tinjau 11 gitu kan. Kok ada aturan gini ya, ya oke. Mungkin ini proses dari suara-suara teman-teman yang community, mudah-mudahan ada solusinya lah ya. Semoga besok. Ada satu hak kekayaan intelektual tetap dijaga, Ya. tapi Selektif dalam memungutnya itu. jangan membunuh yang lain juga kan. Iya, jangan semua dikenain. Kita kan jadi merasa ya ini sudah banyak banget yang kita harus bayar, gitu kan, nambah lagi. Jadi mudah-mudahan itu didengar. Ya harapannya sih dengan rame ini didengar. Apa kan sekarang udah Hah? viral se-Indonesia. Asik ya. Tapi suara yang berani bersuara. Iya. Habis masa cuma Mataram sih? Saya nggak tahu. Karena yang saya lihat hanya bapak dia macam Iya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih atas waktunya, nggak terasa. Doakan disetujui, ditunda. Iya. Ya, kita aminkan. Jadi semua ada musisi juga hidup, teman-teman usaha lain juga bisa hidup saling. Tidak beraya. Si musik mutualisme ya. Mungkin se-Indonesia lagi sama-sama berat. Sama-sama berat. Jadi royalti kesama ada ya. Ya. Jadi terasa banget. Ya. Dan lagi. Makasih Pak Dik. Thank you atas waktunya. Thank you for coming. Kita nanti ngobrol lagi podcast Tribun Lombok. Saya undang studio lah nanti. Boleh. Ya, setelah Bapak kan besok mau ke daerah. Iya, besok. Ya. Oke, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Bang Digo, Ketua Asosiasi Hotel Mataram. Kita jumpa lagi di acara trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tidak ya.